Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Diam-diam negeri tirai bambu atau China ternyata telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Digadang-gadang perkebunan kelapa sawit di China bakal melampaui luas perkebunan sawit yang ada di Indonesia dan Malaysia. Sebelum lanjut, ada baiknya bagi Bapak Ibu petani yang baru menonton video di channel ini untuk menekan tombol subscribe. Bapak Ibu petani sawit, ternyata selama beberapa dekade terakhir pemerintah China telah melakukan berbagai upaya membangun perkebunan kelapa sawit. Baru-baru ini, di Hainan, sebuah tim ilmuwan yang telah bekerja selama lebih dari 2 dekade, telah mengembangkan varietas kelapa sawit yang cocok untuk ditanam di China, dan kabarnya bisa untuk segera diaplikasikan untuk perkebunan secara komersial. Penanaman kelapa sawit pertama di China untuk perkebunan skala kecil telah dimulai semenjak tahun 1926 lalu, yang dikembangkan sekelompok orang China perantauan di mana bibitnya diimpor dari negara di Asia Tenggara dan mulai ditanam di daerah seperti Hainan, di tepi utara China yang beriklim tropis. Bibit kelapa sawit yang diimpor saat itu adalah varietas dengan hasil yang masih rendah, dengan buah bercangkang tebal, yang dikenal sebagai jenis Dura. Dalam waktu tak lama lagi China akan memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, mengalahkan luas lahan sawit Indonesia dan Malaysia jika disatukan. Merujuk pada laman rspo.org yang diakses Samade, Selasa tanggal 27 April tahun 2021, disebutkan luas lahan yang disiapkan China untuk perkebunan sawit itu mencapai 30 juta mu, atau sekitar 2 juta hektar. Menurut laman gowebtool.com, mu adalah satuan luasan yang dipakai di China, 1 mu sama dengan 666 meter persegi. China benar-benar serius dalam pengembangan tanaman kelapa sawit. Jika selama ini diklaim kalau sawit tidak akan tahan cuaca dingin, menurut laman rspo.org itu, China bahkan sudah mampu menciptakan varietas sawit yang tahan dingin. Varietas itu bahkan tanpa biji. Kenapa China ngotot untuk mengembangkan sawit? Karena China tak mau lagi jadi negara pengimpor CPO terbesar kedua di dunia. Tahun 2020 lalu China bahkan harus mengimpor lebih dari 7 juta ton CPO, termasuk dari Indonesia. Pengembangan tanaman sawit di China ini dilakukan oleh para peneliti yang tergabung dalam Pusat Penelitian Karet PPK. Para peneliti China menggunakan lahan pembibitan seluas 660 mu di Danzhou, dan menampung 335 varietas plasma nutfah kelapa sawit dengan total 7.168 bibit. Luo Wei selaku Wakil Direktur Rubber Research Institute dan Dr. Zheng Xianhai selaku Ketua Tim Penelitian dan Kantor Kerjasama Penanaman Uji Coba Kelapa Sawit mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan sekumpulan bahan plasma nutfah dengan hasil tinggi. Ia merinci, sawit yang berhasil diciptakan China yakni berondolan tanpa biji, punya kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi, tanaman sawit tumbuh pendek, dan berbuah panjang. Selain itu, bahan plasma nutfah spesifik lainnya telah dievaluasi dan disaring agar tercipta sawit yang lebih berkualitas dan sebagai dasar bagi pengembangan industri sawit dengan segala varietas di China. Sejumlah wilayah di China seperti di Provinsi Hainan, Yunnan, Fujian, Guangdong, dan Provinsi Guangxi, diproyeksikan akan menjadi areal penanaman kelapa sawit secara massal dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Salam Tandan Berduri.